Oke, di depan gua ada Redmi Note 9 Pro. Kalau kita lihat ada beberapa hal yang diunggulkan ya. 64 megapiksel quad kamera, 30 watt fast charge, Qualcomm Snapdragon 720G dan layar 6.67 inci Full HD+. Warnanya Glacier White dan speknya termasuk tinggi ya. 8 GB dan 128 GB ROM. HP ini dibuat di Indonesia di Satnusa Batam dan langsung kita buka aja. Ups, agak susah ya. Akhirnya. Ada notes dari Country Director Xiaomi Indonesia Alvinse, tepatnya ucapan selamat datang di keluarga kami. Buat Mi Fans ini adalah sentuhan personal ya. Menurut gue ini harus dipertahankan. Kami senang mendengar masukan Anda. Ya memang datengin Mi 10 ke Indonesia juga kata Alvin adalah hasil dari mendengarkan masukan Mi Fans. Cool. Oke, next ada kitab-kitab yang cukup niat. Sampai daftar tempat servis Mi Exclusive Center segala. Lanjut ada jelly case, ini udah wajib ya, jadi kita tinggal pakai aja, nggak perlu macam-macam lagi. Oke, kita nyalain. Next, travel charger gede banget, kabel USB Type C, udah pakai MIUI yang 11. Pertama yang menaruh perhatian adalah desain tombol power yang celong gini tapi empuk, gue suka banget. Juga jadi sensor sidik jari sehingga belakangnya tetap clean. Volume up and down-nya agak keras tapi masih tolerable. Ini termasuk kata nggak sih tolerable? Desain 4 kamera belakang sejajar kotak gini ya. Ya bagus aja sih, kelihatan elegan dan mewah. Ada lampu flash, udah hilang Redmi yang entry level ini. Gue juga suka listnya yang dari logam ini ya, ngefek banget pas digenggam dan dipandang, jadi kerasa mahal. Kita buka slot kartu di sebelah kiri, ada 2 kartu plus 1 memori yang bisa dipakai langsung, bukan hybrid, jadi nyaman ya. Banyak yang masih menganggap penting pakai 2 kartu sekaligus. Oke, masukin lagi. Di bawah ada speaker, USB-C dan jack 3.5 mm. Gue juga suka desain grill speakernya yang manis. Dari belakang asik dilihat ya, mewah banget. Sekali lagi ini bukan kayak Redmi dah. Lalu kamera depan 16 megapiksel f2.48, udah pakai AI, letaknya di tengah, bukan bentuk teardrop, simple. Pasang jelly case, udah menyesuaikan bentuk bodinya, dan di bawah ada penutup slot USB-C, jadi aman dari air. Oke, next gua akan langsung ngetes kameranya. Kamera 64 megapiksel wide angle ini kepake banget ya kalau lo butuh gambar yang detail dan emang objeknya bagus. Juga dipakai banget di low light, bisa dibilang nih low lightnya lumayan banget loh hasilnya. Seru juga jadinya maininnya gitu, noise-nya minim ya, walaupun kadang-kadang agak artifisial tapi tetap asik dipakai sih. Terus ada 8 megapiksel ultra wide angle, ini juga sangat kepake. Bukanya f2.2, field of view-nya 119 derajat, bikin gambar jadi lebih dramatis. Dan di kamera ketiga itu biasanya ada macam-macam ya, ada yang fokus ke tele, ada yang ke makro. Nah, Xiaomi pakai kamera makro. Gua sih seneng-seneng aja ya. 5 megapiksel makro kamera dengan jarak fokus 2-10 cm. Terakhir ada 2 megapiksel depth sensor, ini untuk gambar bokeh dan portrait. Next, kita ngomongin video. Ini yang bikin gua surprise terus terang, ada opsi video 1080 di 60 fps dan 4K di 30 fps. Ini keren banget.
Ini gambar gua lagi syuting dalam kondisi mendung jam 5 sore, jadi cahayanya sangat buruk. Di awal-awal fokusnya agak ngaco, tapi kemudian bisa menyesuaikan. Kita lihat perbedaan video dari kamera ultra wide, wide dan tele ya. Di ultra wide terlihat sangat stabil sih. Kalau wide dan tele agak goyang-goyang memang, nggak apa-apa. Lagi bikin vlog pakai Redmi Note 9 Pro. Jalannya becek banget. Pakai motor gua nggak ngangkat nih. Izin. Ini langit. Enak banget ya. Licin banget men, asli. Nah ini kalau enaknya kalau pakai wide angle ya. Jadi kita bisa lebih wide untuk dapetin view-nya. Lebih banyak momen yang bisa kita tangkap. Tapi favorit gua ini adalah video makro. Ini seru banget, hasilnya tajam dan bisa deket banget. Harusnya nih idealnya emang gua pakai tripod ya, cuman karena terlalu males jadi agak goyang-goyang. Tapi kalau ini pakai tripod dan steady, ini pasti keren banget hasilnya. Nah sekarang kita main-main dengan super slow motion 960, 240 dan 120 fps. Ngomongin display, biasanya 664, sekarang ada 667 Full HD Plus, udah 2400 kali 1080 pixel per inci, brightnessnya 450 nit, udah HDR10, Gorilla Glass 5 dan beratnya 209 gram. Ini udah keren banget sih. Prosesor Qualcomm Snapdragon 720G 8128 ini udah oke banget buat ngegame atau multitasking atau apapun, udah lewat lah semuanya, udah sangat cepat. Baterainya juga udah 5020 mAh dan udah support 30 watt fast charging pakai USB Type-C. Jadi klaimnya adalah dalam 30 menit lo bisa ngecas sampai hampir 60% ya. Nggak sia-sia, travel chargernya gede. Fitur lainnya ada infrared remote dan 3,5 mm headphone jack, ini wajib banget dan gua seneng banget, serta Bluetooth 5.0. Kesimpulan menurut gue setelah memakainya ini, Redmi Note 9 ini udah nggak kayak Redmi biasa yang entry level banget ya. Ini kerasa banget mewahnya, kerasa banget mediumnya, bahkan sangat punya banyak unsur premium. Kamera videonya udah oke banget, kamera fotonya juga sip,
bisa 4K, bisa 60 fps. Jadi untuk kreator atau lo yang pengen handphone premium tapi nggak punya budget handphone premium, ini udah sangat oke banget. Kalau lo butuh gambar yang berkualitas dengan harga 3 jutaan, ini fiturnya udah jauh banget sih kalau diadu sama harga 3 jutaan yang di kompetitornya. Jadi kayak gitu kira-kira. Oke, thank you udah nonton video ini. Itu output gua soal Redmi Note 9. Kalau kalian masih ragu, mau nanya-nanya lebih lanjut, bisa hubungi gua di Instagram, chatting langsung, pasti kan gue jawab. Thank you. Terus pelan. Wih, maju dikit. Turun terus.